Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu industri susu dan keju di Indonesia. Keju merupakan makanan yang dibuat dari dadi susu yang diperoleh dengan penggumpalan bagian kasein dari susu. Keju adalah produk yang dibuat dari curd yang diperoleh dari susu penuh atau susu skim sapi atau hewan lain dengan atau tanpa krim tambahan, dengan mengkoagulasikan kasein oleh rennet, asam laktat atau enzim lain atau asam lain yang sesuai dengan atau tanpa perlakuan lebih lanjut terhadap curd yang terpisah oleh panas atau dengan fermen-fermen pematangan. Bahan pembuatan keju. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan keju itu terdiri dari bahan baku berupa susu, starter keju, rennet, dan garam. Keju biasanya dibuat dari susu sapi, tetapi beberapa negara menggunakan susu yang berasal dari hewan mamalia seperti kerbau, domba, kambing, dan biri-biri. Susu yang digunakan harus dari hewan yang sehat dan bebas dari penyakit mastitis. Tahapan pembuatan keju. Tahap pembuatan keju itu melibatkan dua fase yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu pembentukan komposisi dan pH, yang kedua yaitu membangun karakteristik fisik dan rasa. Pembuatan keju pada dasarnya meliputi pengasaman, penggumpalan, pengaliran cairan whey, serta penggaraman. Sedangkan pada keju peran dijumpai proses pemeraman. Berikut adalah tahapan-tahapan pembuatan keju. Yang pertama, pasteurisasi. Ini bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan mengurangi sejumlah bakteri yang lainnya yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan keju. Yang kedua yaitu pengasaman susu, bertujuan untuk membuat susu bersifat asam. Sifat sedikit asam dibutuhkan untuk membantu mempercepat penggumpalan protein susu. Pengasaman dapat dilakukan dengan penambahan bakteri Streptococcus lactis. Yang ketiga yaitu pembentukan dadi atau penggumpalan susu. Salah satu karakteristik pembuatan keju adalah pembentukan curd atau penggumpalan kasein susu. Penggumpalan merupakan hasil dari kegiatan asam laktat, hasil dari fermentasi, berasal dari kinerja rennet, bakteri asam laktat, atau melalui perpaduan rennet dan bakteri asam laktat. Yang keempat, pemasakan dadi. Tujuannya yaitu untuk memadatkan curd dan memisahkan whey. Yang kelima, penyaringan. Penyaringan atau pemisahan whey bertujuan untuk mendapatkan curd yang bebas dari whey. Yang keenam, pengepresan atau pemadatan untuk membentuk partikel-partikel dadi yang masih longgar menjadi massa yang cukup kompak serta mengeluarkan whey bebas yang tersisa. Penggaraman untuk meningkatkan rasa, tekstur, pertumbuhan pembusuk dan air sehingga mempunyai kadar air produktif. Susu merupakan bahan pangan yang terdiri dari berbagai nutrisi dengan proporsi yang seimbang. Penyusun utamanya adalah air, protein, lemak, laktosa, mineral, dan vitamin-vitamin. Kandungan nutrisi yang tinggi ini akan mudah rusak karena adanya kontaminasi mikroba. Bahan baku susu yaitu susu, gula, penstabil, perisa artifisial, dan pengemulsi. Tahapan produksi susu yaitu yang pertama, tahap pencampuran. Pada tahap ini susu dicampur dengan bahan lainnya. Yang kedua, tahap terminasi. Susu ini dipanaskan pada suhu rendah. Yang ketiga, pasteurisasi. Pada tahap ini susu dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Produksi susu. Homogenisasi yaitu proses yang dilakukan pada tekanan 2900 C. Sterilisasi merupakan tahap pemanasan utama pada susu UHT. Regenerasi setelah dipanaskan, susu akan didinginkan pada tahap ini. Yang keempat itu pengisian. Pada tahap ini susu akan dikemas melalui tahap filling. Proses pengolahan limbah. Yang pertama,
Proses ekualisasi atau proses penyeragaman yaitu proses pendahuluan yang akan sangat membantu terhadap proses aerasi anaerob. Tahap kedua, proses aerasi anaerob yaitu proses yang bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dan senyawa lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap ketiga yaitu proses aerasi bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap keempat yaitu proses sedimentasi. Pertama yaitu untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan dari proses aerasi. Tahap kelima, proses koagulasi. Flukulasi yaitu proses penambahan dosis koagulan dan dilanjutkan dengan proses pengadukan untuk membentuk flok. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih.